Saudara-saudariku yang terkasih, sore ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 25 sampai dengan 59. Sebelum kita memulai membaca firman-Nya, marilah kita mulai dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami kini hadir di dalam hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini yang telah dari pagi hingga sore ini segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami ingin membaca firman-Mu dan merenungkan. Pimpinlah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman-Mu sore ini. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Yohanes bab 6 ayat 25 sampai dengan 59. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang kau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?"
Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Saudara-saudariku, demikianlah Injil Yohanes yang telah kita baca. Saudara-saudariku, dari tadi di sini selalu ditekankan bahwa Dia adalah roti hidup, Dia adalah darah dan dagingnya adalah makanan sungguh-sungguh makanan dan sungguh-sungguh minuman. Bila kita makan dagingnya dan minum dari darahnya, kita juga akan memperoleh hidup yang kekal, atau kita akan dibangkitkan oleh Dia di akhir zaman, walaupun kita sudah mati. Sebagai seorang yang percaya kepada Dia, kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus, yang penting kita mengikuti ajarannya, segala perintahnya, memohon ampun atas segala kekurangan dan kelemahan kita, dan mohon pimpinan Roh Kudus-Nya untuk tetap memahami firman-Nya dan mau kembali ke jalan Tuhan, untuk hidup bersama Dia, untuk tinggal di dalam Dia. Karena berulang kali Dia mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup. Itu dilakukannya pada perjamuan kudus atau Ekaristi, dan itu dimulai dan diawali dari perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri saat Dia mau menghadapi penderitaan. Itu Dia adalah membagi roti dan pialanya kepada murid-muridnya, bahwa Dia akan memecahkan roti-roti itu sebagaimana dirinya yang akan dipecahkan untuk dunia, dan darahnya akan tercurahkan untuk dunia. Dan kita semua harus melakukan itu untuk mengenangkan akan peristiwa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri, mengenang peristiwa yang telah dimulai oleh Sang Juru Selamat dunia, itu Yesus Kristus. Dan hanya oleh darah dan tubuhnya kita boleh menyatu dengan Dia, bersatu dengan Dia. Saat ini memang Dia telah naik ke surga, tetapi
Dia telah mengutus rohnya kepada setiap orang yang dia kehendaki, supaya mendiami di hati dia, untuk membimbing dia. Bahkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun, sebagaimana dikatakan dalam Injil juga, bahwa Allah sendirilah yang akan mengajari mereka satu persatu, baik muda maupun tua, bahwa Allah sendiri yang akan mengajari mereka dan akan menarik mereka untuk percaya kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudaraku sekalian, dengan demikian kita semua tidak perlu gentar, ragu, takut untuk menghadapi hidup ini, menghadapi kematian nanti, karena kita yang telah bersatu dengan Dia, yang datang dari surga dan kau telah kembali kepada surga, dan Dia yang telah menjanjikan bahwa Dia akan membangkitkan kita pada akhir zaman. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Dia, karena Dia yang Allah sendiri mau turun ke dalam dunia untuk menjadi penyelamat kita, menyatu dengan kita lewat tubuh dan darahnya. Semoga kita semua selalu tinggal di dalam Dia, sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah renungan Injil Yohanes sore hari ini. Dan marilah kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami telah membaca firman-Mu hari ini, dan biarlah kami merenungkan firman-Mu hari ini, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan hidup kami untuk lebih dekat dengan Engkau, sekarang sampai selama-lamanya. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.